semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi peluang suatu kejadian dan frekuensi harapannya. Nah, untuk peluang sendiri, pada pertemuan sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang ruang sampel, titik sampel. Nah, ruang sampel dan titik sampel ini merupakan bagian dari peluang. Perhatikan di sini, untuk menentukan peluang suatu kejadian, kita memiliki rumus yang ada yaitu NA, kita bagi dengan NS. Itu adalah rumus dari mencari peluang. Nah, untuk keterangannya, A itu adalah sebuah peluang kejadian A, di mana NA itu merupakan kejadian yang kita harapkan untuk muncul, sedangkan NS yang kemarin sudah kita pelajari yaitu titik sampel atau ruang sampel. Nah, selain itu, kita juga akan belajar mengenai frekuensi harapan. Untuk frekuensi harapan itu, bisa digambarkan seperti ini. Misalkan kalian itu menginginkan sebuah hadiah atau mengharapkan suatu hadiah. Pasti kita menginginkan untuk mendapatkan yang terbanyak. Nah, kata terbanyak ini yang kita pakai untuk menerangkan kata harapan ya. Dalam matematika, kata harapan ini sering disebut sebagai frekuensi harapan ya. Jadi frekuensi harapan kejadian A itu ditulis sebagai FHA. Tulis sebagai ini ya. Untuk rumus dari frekuensi harapan itu adalah PA, kita kalikan dengan N, di mana PA ini merupakan peluang kejadiannya, sedangkan N itu adalah banyaknya percobaan ya. Jadi ada berapa kali percobaan dilakukannya, tinggal kita kalikan saja dengan peluangnya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ini contoh soal tentang peluang ya. Jadi di sini ada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul muka dadu nomor 6. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita tahu bahwa rumus peluang itu adalah rumus peluang ya, saya tuliskan kembali. Rumus peluang itu adalah NA, kita bagi dengan NS. Nah, kalau misalkan di sini ditanyakan peluang munculnya muka dadu nomor 6, berarti NA-nya ya yang kita harapkan untuk muncul itu adalah muka dadu nomor 6 ya. Berarti NA-nya itu adalah muncul muka dadu nomor 6. Ya. Berarti muka dadu nomor 6. Ini adalah NA. Sedangkan NS-nya, seperti yang kita ketahui, NS itu adalah titik sampel. Nah, titik sampel pada sebuah dadu, kita ketahui bahwa ada 6 ya. Yaitu dadu nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, sehingga dikatakan NS-nya atau titik sampelnya itu ada 6. Nah, maka di sini kita bisa langsung menentukan peluang dari kejadian A, ya, kejadian munculnya dadu nomor 6 itu adalah NA-nya ada 1 ya. Kenapa ada 1? Karena kan yang diharapkan muncul itu hanya angka 6, berarti hanya 1 saja kita bagi dengan NS-nya ya. Jadi titik sampelnya itu ada 6. Maka temunya itu adalah 1/6. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kalau misalkan pada pelemparan 2 buah dadu? Nah, di sini tentukan peluang mendapat jumlah 2 mata dadu 7. Jadi, jumlah kedua mata dadu itu jumlahnya adalah 7 ya. Nah, di sini saya tulis untuk yang nomor 2. Pokoknya kalau dijumlah dia totalnya ada 7. Oke, sekarang saya tanya dulu, berapakah NS dari 2 buah mata dadu ya? Ruang sampel dari 2 buah mata dadu ya. 1 buah mata dadu itu 6. Maka kalau 2 buah mata dadu itu adalah 6 kuadrat ya. Maka bisa dikatakan ada 36. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian lihat 2 dadu ini dadu yang pertama ya, yang horizontal, sedangkan dadu yang kedua itu adalah yang vertikal. Jadi kemungkinannya ada 36, bisa 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, berarti kalau ditanyakan nih ya, NA-nya itu adalah 2 mata dadu 7. Berarti kita cari yang kalau dijumlahkan, jumlahnya ada 7 ya. Yang dijumlahkan jumlahnya 27 itu adalah ini, 1 tambah 6. Sama juga dengan 6 tambah 1 ya. Nah, ini juga nih, 5 tambah 2. Kemudian 4 tambah 3 ya, 3 tambah 4.
Ini juga apakah ada lagi? Tidak ada ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, ada berapakah NA-nya? Maka NA-nya itu ada 6 ya, yaitu 16, 61, 25, 52. Jadi kalau dijumlahkan itu kedua mata dadunya hasilnya adalah 7. Sedangkan NS-nya itu adalah 36. Maka di sini peluang untuk nomor 2 itu bisa kita tuliskan sebagai 6 kita bagi dengan 36. Maka hasilnya adalah 1/6. Baik, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Nah, di sini saya akan gambarkan ya, dalam sebuah kantong di situ ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Nah, pertanyaannya adalah bila sebuah kelereng diambil, jadi hanya 1 buah kelereng diambil ya. Dalam kantong tersebut, maka tentukanlah peluang terambilnya kelereng merah. Jadi yang diharapkan itu kalau terambil kelereng merah. Nah, untuk penyelesaian dari masalah di sini, karena yang diambil itu hanyalah sebuah kelereng, berarti kita bisa langsung saja melihat ya. Jadi kita melihat saja untuk pengambilan 1 buah kelereng, ya, kelereng merah yang diharapkan itu ada 4 ya. Berarti di sini kita bisa langsung menentukan peluang dari pengambilan nomor 3 ini itu adalah 4 ya. 4 itu dari kelereng merah ya. Kelereng merahnya itu kemungkinannya itu ada 4. Kemudian kita bagi dengan total keseluruhan atau NS-/nya ya. Jadi di sini NS-nya itu adalah 4 ditambah 3, maka dapat 7 ya. Maka di sini total kemungkinannya adalah 4/7. Lanjut. Oke, ini hampir sama, akan tetapi ini ada sedikit perbedaannya ya. Jadi dalam sebuah kantong itu terdapat 7 kelereng merah. Baik, saya akan gambarkan kembali. Di sini ada 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Nah, di sini akan diambil 3 buah kelereng ya. Jadi dia akan mengambil 3 buah kelereng. Yang mana 3 buah kelereng tersebut akan diambil sekaligus. Maka peluang terambilnya ketiga kelereng itu adalah berwarna merah, itu berapa? Ya, jadi ditanyakan itu adalah peluang kelereng 3 merah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, itu penyelesaiannya tidak bisa seperti yang tadi ya, yang barusan. Kenapa? Karena yang tadi itu pengambilannya hanya 1 kelereng saja. Kalau pengambilannya hanya 1 kelereng, kamu bisa langsung menentukan, jadi banyaknya kelereng yang ditanyakan dibagi dengan keseluruhan kelereng. Akan tetapi kalau di sini, itu akan diambil 3 buah kelereng. Jadi kalau pengambilannya itu ada lebih dari 1 kelereng, maka ini merupakan peluang ya yang melibatkan kombinasi n unsur ya. Jadi saya katakannya dia melibatkan kombinasi n unsur. Kenapa kombinasi? Jadi perhatikan di sini yang saya ambil itu adalah 3 buah kelereng sekaligus yang berwarna merah ya. Jadi itu kombinasi. Dia tidak memperhatikan urutan. Nah, maka di sini kita akan menentukan NA-nya terlebih dahulu dan NS-nya terlebih dahulu itu berapa ya. Nah, di sini NA di sini kita mau ambil 3 kelereng merah saja, tapi dari total ada 7 kelereng. Maka di sini kita bisa tulis kombinasi ya. Kita gunakannya kombinasi 7-3. Kenapa 7-3? Karena di sini ada 7 kelereng merah dan 3 ini adalah 3 kelereng yang akan kita ambil. Sedangkan untuk ruang sampelnya ya, ruang sampelnya itu kan kemungkinannya bisa biru atau merah ya. Nah, yang kita harapkan itu adalah merah saja kalau ini NA-nya. Maka total keseluruhan ruang sampel kita bisa hitung adalah total seluruh kelereng ada 10. Kemudian di sini berapa kelereng sih yang akan kita ambil itu NS-nya. Ada 3 kelereng yang akan kita ambil. Nah, berarti di sini tinggal kita hitung ya, 7 faktorial kita bagi dengan 7 kurangkan 3. Ya, 7 kurangkan 3 itu adalah 4 faktorial, kemudian kita kalikan dengan 3 faktorial. Ya, berarti 7, 6, 5. Kita bagi dengan 3, 2. Ya, jadi 4 faktorialnya itu begini ya. Nah, kita coret. Ya, makanya saya tadi tidak lanjutkan. Berarti di sini 3 sama 2 bisa coret dengan 6. Maka 7 dikalikan dengan 5, itu hasilnya adalah 35. Sedangkan untuk ruang sampel yang ini, 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial, 10 kurangkan 3 itu adalah 7 faktorial.
Berarti di sini berhenti di 7 faktorial ya. 10, 9, 8, 7 faktorial. Kita bagi dengan 7 faktorialnya, kita coret. Kemudian di sini 3, 2, 1. 3 coret dengan 9 ya, dapat 3. Kemudian 2 coret dengan 8 dapat 4 ya. 4 kali 3 adalah 12 kalikan 10, itu ada 120. Nah, maka untuk kasus nomor 3 ini, peluang dari kejadian A itu adalah NA kita bagi dengan NS. Maka NA-nya adalah 35 kita bagi dengan 120. Ya, jadi ini adalah kemungkinannya. Bisa disederhanakan, kalau bisa disederhanakan monggo ya. Tinggal 7/24 gitu ya. Baik, lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 5 di sini, ini adalah ada 50 buah salak ya, di mana 10 diantaranya busuk, kemudian sisanya berarti itu tidak busuk ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah kalau misalkan diambil 5 buah salak, yang A peluang mendapatkan 2 salak bagus itu berapa? Yang B itu peluang paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk. Baik, untuk yang A saya akan menjawab di sini peluang mendapatkan 2 salak bagus ya. Yang diambil itu adalah 5. Yang diharapkan itu adalah 2 salaknya bagus. Berarti sisanya itu berarti bisa busuk semua. Begitu ya. 3 itu adalah yang busuk. Oke. Jadi di sini 2 bagus dan 3 busuk ya. Jadi karena kan yang diambil itu ada 5 buah salak. Nah, untuk yang A saya akan bisa tuliskan di sini. Ini adalah kita bisa tuliskan di sini ada NA-nya ya. NA yang diharapkan itu adalah 2 salak bagus dan 3 salak busuk ya. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan ya kombinasi, kita gunakan kombinasi lagi karena pengambilannya lebih dari 1 ya. Jadi di sini untuk salak yang bagus ya, di sini ada 10 busuk, berarti kalau 10 busuk sisanya adalah 40 salak bagus ya. Dari 40 salak bagus saya akan ambil 2 yang bagus, sedangkan untuk yang busuk ya, itu dari 10 busuk itu akan kita ambil 3. Ini adalah NA-nya. Jadi tinggal kita hitung 40 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kita kalikan dengan 40 kurangkan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 38. Di sini 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial, 7 faktorial ya. Berarti di sini 40, 39, 38 faktorial. Kita coret 2 dikalikan dengan 1 kalikan dengan 38 faktorial, coret ya. Di sini 10, 9, 8, 7 faktorial, 3, 2, 1. Kalikan dengan 7 faktorial. Coret. 3 kita coret dengan 9. Dan 2 saya coret dengan 8 ya. Berarti 2 kali ini adalah 4 ya. Berarti di sini kita bisa sederhanakan juga. Ya, 4 di sini saya sederhanakan sama ini jadi 20 ya. Maka kalau kita hitung itu adalah 20 kita kalikan dengan 39 ya, 20 kita kalikan dengan 39 dan kita kalikan lagi dengan 120 ya. Maka hasilnya adalah 93.600 ya. Kemudian NS-nya. Oke, kalau NS-nya itu adalah total keseluruhannya nih. Total keseluruhannya itu adalah 50 salak, sedangkan kita mau ambil 5 ya, berarti 50 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kalikan dengan 45 faktorial. Maka hasilnya adalah 50, 49, 48, 47, 46, di sini 45 faktorial. Nah, di sini 5, 4, 3, 2, 1 kalikan dengan 45 faktorial. Ini saya coret ya. Kemudian 5 saya coret sama ini nih jadi 10 ya. Kemudian di situ 4 sama 4 ya, kita coret dengan 48 ya. Itu hasilnya adalah 12 ya. Jadi boleh ya di sini 12. Kemudian 2-nya kita coret lagi dengan 12 ya. Hasilnya adalah 6.
Kemudian 6 kita coret lagi dengan 3, hasilnya adalah 2, gitu ya. Nah, berarti di sini sisanya tinggal 10, kita kalikan dengan 49, kemudian kita kalikan dengan 2, kemudian kita kalikan dengan 47, dan yang terakhir kita kalikan dengan 46 ya. Maka didapat itu adalah 2.118.760, gitu ya. Nah, berarti untuk kemungkinan yang A itu bisa kita tuliskan peluangnya itu adalah 93.600 ya, kita bagi dengan 2.118.760. Nah, ini tinggal kamu sederhanakan saja ya. Berarti kira-kira kita mau bagi dengan berapa nih? 9360 ya. Agar lebih mudah ya. Jadi biar angkanya lebih sederhana, kita bisa bagi dengan 4 ya. Coba yang bawah juga akan kita bagi dengan 4 gitu ya. Nah, di sini kalau kita sederhanakan menjadi, kita atas dan bawah kita bagi dengan 4 menjadi 2.340, kita bagi dengan 52.969. Ya. Apakah masih bisa sederhana lagi? Oke, untuk yang 5A ini saya rasa sudah tidak bisa disederhanakan kembali ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Baik, kita akan lanjut untuk soal yang B. Nah, untuk soal yang B di sini itu yang diharapkan adalah paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk. Nah, untuk soal yang B ini silakan kalian kerjakan ya. Bagaimana penyelesaiannya? Silakan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian tulis jawaban kalian pada GC ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 6 di sini ya. Ini juga akan menjadi tugas kalian untuk menyelesaikan pada refleksi kali ini ya. Jadi ada 8 siswa dan 6 siswa pengurus OSIS. Jadi 8 siswa itu berarti siswa cowok dan 6 siswi itu adalah yang perempuan ya. Akan dipilih 4 siswa-siswi untuk mewakili sekolah. Nah, di sini ada pilihannya. Yang A, peluang yang terpilih 3 siswa dan 1 siswi. Berarti di sini sama dengan yang tadi ya, menggunakan konsep kombinasi tadi ya. Nah, di sini peluang yang terpilih 3 siswa dan 1 siswi. Yang B itu peluang yang terpilih 1 siswa dan 3 siswi. Silahkan untuk soal nomor 5 dan 6 ini kalian kerjakan, kemudian kalian upload jawabannya pada GC. Ya. Kemudian untuk soal nomor 7 itu adalah soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Nah, untuk frekuensi harapan sendiri, tadi saya sudah informasikan untuk mencari rumus frekuensi harapan itu adalah, saya tuliskan ulang lagi rumusnya, frekuensi harapan itu adalah peluang kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini itu yang diminta itu adalah harapan dari munculnya dadu angka 5 ya. Jadi di sini hanya ada sebuah dadu. Nah, kalau sebuah dadu di sini kita bisa langsung saja hitung ya. Jadi peluangnya itu adalah NA, kita bagi dengan NS dulu ya. Kalau sebuah angka, ada sebuah dadu, kemudian berharap muncul satu angka 5, berarti di sini adalah 1, kita bagi dengan sebuah dadu berarti ada 6 ya. Nah, ini adalah peluangnya. Kemudian untuk frekuensi harapan untuk yang A, itu berarti bisa kita tuliskan 1/6, langsung kita kalikan dengan banyaknya percobaan itu dilakukan. Ada 150 kali percobaan. Ya, berarti 1/6 tinggal kita kalikan dengan 150, maka dapatnya adalah 25 kali. Sedangkan untuk yang B ini kalau diharapkan munculnya angka genap. Nah, untuk angka genap di sini, kalau dalam sebuah dadu itu adalah angka 2, 4, dan 6 ya. Jadi ada 3, sedangkan kalau NS-nya itu masih sama ya, NS-nya itu adalah 6. Sehingga peluangnya, peluang dari A, ini kurang A ya, itu langsung saja 3/6 atau setengah. Berarti frekuensi harapannya itu tinggal kamu tuliskan setengah, kita kalikan dengan 150 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 75. Baik, nomor 7 ini sekaligus menjadi pembahasan soal yang terakhir. Saya akhiri, terima kasih.